Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Teacher harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema dan tak terasa kita sudah sampai di tema 8. Hari ini kita akan belajar muatan IPS. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menuju slide. Tema 8, subtema 1, kelas 5, IPS. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Bab yang akan kita pelajari adalah sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Jenis usaha berdasarkan keadaan alam. 3. Mengenal kegiatan ekstraktif. Kita awali dari sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sebenarnya nenek moyang kita itu datang dari mana sih? Nah, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu yang berasal dari Yunan, Cina Selatan. 2000 tahun yang lalu mereka pindah karena terdesak oleh bangsa China. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Melayu Tua atau Proto-Melayu yang meliputi suku Batak Toba, suku Dayak, dan suku Toraja. Yang kedua Melayu Muda atau Deutero-Melayu meliputi suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Jadi termasuk kita adalah suku Melayu Muda ya anak-anak karena kita adalah suku Jawa. Nah, dengan memakai perahu bercadik sederhana, mereka, nenek moyang kita dulu itu, secara bergelombang berlayar ke Nusantara dan hidup terpencar di berbagai pulau dan kemudian tinggal di pegunungan, pantai, dan pedalaman. Selanjutnya, mereka berkembang menjadi suku bangsa sendiri, namun mereka meyakini bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama. Setiap suku bangsa menyesuaikan dengan keadaan alamnya. Dan mereka mengembangkan budayanya masing-masing. Misalnya, suku Gayo Alas di pedalaman Aceh budayanya berbeda dengan suku bangsa Aceh. Masyarakat pedesaan di pantai berbeda dengan masyarakat pedesaan di pedalaman. Masyarakat yang tinggal di pedalaman lebih lambat perkembangannya karena adanya faktor hambatan komunikasi dengan dunia luar. Sedangkan masyarakat di daerah pantai umumnya lebih cepat berkembang dan lebih dinamis. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu mobilitas seseorang atau perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain, mereka pasti akan menuju ke pantai, bukan ke pedalaman. Sehingga masyarakat pantai itu banyak memperoleh informasi dan pengaruh dari luar, sehingga mereka perkembangannya lebih cepat daripada masyarakat yang tinggal di pedalaman. Kemudian mata pencaharian mereka juga berbeda. Suku-suku bangsa yang bergaul dengan masyarakat luar seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, dan Bugis memiliki budaya yang berbeda dengan suku-suku bangsa yang masih tertutup. Hal ini karena adanya penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang diterima Indonesia sejak abad ke-1 sampai abad ke-15. Nah, itulah tadi anak-anak kenapa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa dan itu tadi adalah sejarahnya. Jadi kita tahu, oh ternyata itu ya yang menyebabkan kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah,
Karena kita tinggal di daerah dengan keadaan alam yang berbeda-beda, maka mata pencaharian masyarakatnya pun disesuaikan dengan keadaan alam yang ada. Oleh karena itu, jenis pekerjaan masyarakat di Indonesia pun berbeda-beda, termasuk juga jenis usahanya. Kita mulai dengan jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi daerah pantai. Yang pertama adalah di sektor perikanan. Kemudian yang kedua sektor pariwisata, ketiga pembuatan garam, dan yang keempat perkebunan kelapa. Sektor perikanan merupakan mata pencaharian utama penduduk pantai. Dan sektor pariwisata mendorong sektor perekonomian masyarakat, misalnya rumah makan, penginapan, penyewaan perahu, dan lain-lain. Nah, jadi karena di pantai itu banyak sekali wisatawan yang berkunjung, maka mendorong sektor perekonomian masyarakat untuk lebih berkembang, misalnya dengan cara membuka rumah makan, menyediakan penginapan, penyewaan perahu, dan lain-lain, gitu ya, Nana. Kemudian, pembuatan garam. Garam dibuat oleh petani garam yang berbahan baku air laut. Jadi, garam itu berasal dari air laut yang diproses sedemikian rupa menggunakan memanfaatkan panas matahari, diproses selanjutnya dan akhirnya menjadi garam. Kemudian perkebunan kelapa. Nah, kelapa tumbuh subur di daerah pantai. Kelapa untuk bahan baku minyak goreng dan margarin biasanya. Kemudian selanjutnya, kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Yang pertama, perdagangan. Dua, bidang jasa. Tiga, pertanian. Nah, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang. Biasanya banyak sekali orang-orang atau masyarakat di dataran rendah itu yang berprofesi sebagai pedagang. Kemudian jasa, misalnya menyediakan misalnya perhotelan, jasa transportasi, cuci kendaraan, usaha fotokopi, penggilingan padi, pariwisata, itu semua merupakan sektor di bidang jasa. Yang ketiga adalah pertanian. Di daerah dataran rendah, tanahnya subur biasanya, airnya melimpah, dan banyak petani menanam padi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di dataran tinggi. Pertama, pertanian. Kedua, pariwisata. Daerah dataran tinggi biasanya tanahnya juga subur, apalagi di daerah-daerah pegunungan yang merupakan pegunungan gunung berapi yang pernah meletus. Muntahan abu dari gunung Merapi yang meletus itu biasanya sangat subur karena banyak sekali mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, daerah dataran tinggi tanahnya biasanya subur dan hawanya sejuk. Sebagian besar penduduknya bertani sayur, buah, gitu ya. Dan pariwisata. Keadaan alamnya yang indah dan udaranya yang sejuk sangat cocok untuk sektor pariwisata. Misalnya wisata alam, agrowisata. Agrowisata itu wisata petik buah itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Mengenal kegiatan ekstraktif. Apa itu kegiatan ekstraktif? Kegiatan ekstraktif adalah jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Apa itu misalnya? Nah, jenis usaha ekstraktif itu meliputi pertambangan, penangkapan ikan, pemungutan rumput laut yang liar bukan yang ditanam ya, dan pembuatan garam. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain. Jadi usaha pertambangan itu ada yang dikelola oleh pemerintah, juga ada yang dikelola oleh swasta. Dan yang dikelola oleh pemerintah antara lain adalah PT Pertamina yang mengelola pertambangan minyak bumi. Kemudian PT Aneka Tambang pengelola penambangan nikel dan emas. Kemudian ada PT Inhutani yang mengelola hutan Indonesia.
Itu sebagian contohnya ya, anak-anak. Selanjutnya, usaha yang dikelola swasta antara lain PT Freeport Indonesia Company di bidang penambangan emas, PT Caltech Indonesia di bidang penambangan minyak bumi. Sekarang kita akan mengenal kegiatan usaha pertanian. Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pertanian adalah jenis usaha yang kegiatannya mengusahakan hasil pertanian dengan cara mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang berguna, misalnya padi, palawija, sayur, buah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanian di Indonesia biasanya dikerjakan oleh petani pedesaan secara perseorangan atau perusahaan besar. Selanjutnya kita akan mengenal kegiatan usaha perikanan. Ada dua macam kegiatan perikanan, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut, yaitu dalam kegiatan ekonomi ini perikanan laut, nelayan membutuhkan sumber daya alam berupa lautan dan membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar dan juga membutuhkan sumber daya energi berupa angin. Sedangkan perikanan daratan adalah usaha budidaya ikan di perairan darat. Perikanan darat membutuhkan sumber daya alam berupa air untuk ternak ikan. Jadi, supaya ternak ikannya itu berhasil, kan membutuhkan tempat untuk hidup bagi ikan. Makanya membutuhkan air. Kemudian lahan untuk tempat kolam. Kemudian tumbuhan untuk pakan ikan. Selanjutnya mengenal kegiatan industri perdagangan dan jasa. Kita mulai dari industri. Industri adalah jenis usaha yang mengelola bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Misalnya perusahaan tekstil, perusahaan mobil, dan lain-lain. Industri yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi misalnya industri benang, mengelola kapas menjadi benang. Industri yang mengelola bahan setengah jadi menjadi barang jadi misalnya industri kain yang mengelola benang menjadi kain atau industri garment yang mengolah kain menjadi pakaian. Sekarang perdagangan. Perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Untuk sampai kepada konsumen, suatu barang itu harus melalui mata rantai yang panjang. Karenanya harus melalui banyak perantara atau pedagang. Nah, karena itu harga barang yang sampai kepada konsumen menjadi lebih mahal daripada harga yang pada saat keluar dari produsen. Nah, hal ini terjadi karena setiap perantara perdagangan atau pedagang itu mengambil keuntungan. Nah, barang dari produsen itu biasanya akan ke distributor atau agen. Kemudian dari distributor atau agen ini ke para pengecer. Dari para pengecer inilah kemudian barang sampai ke konsumen. Begitu perjalanannya ya. Kemudian yang ketiga jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang, tidak menghasilkan barang. Kegiatan ekonomi di bidang jasa, contohnya perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, bank, pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan sebagainya. Nah, dari situ mudah-mudahan kalian cukup jelas dengan apa yang teacher sampaikan. Sekarang tugas buat kalian yaitu mengerjakan halaman 34. Yang pertama, amati sekitar lingkungan kalian, boleh sampai tingkat lingkungan kota atau kabupaten ya anak-anak, atau lingkungan satu kelurahan juga boleh. Kemudian sebutkan contoh masing-masing 3 usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa yang ada di daerah kalian. Ketiga, kalian boleh meminta pendapat atau bertanya kepada orang tua atau kakak di rumah. Nah, ketentuannya dikerjakan di buku paket atau buku tema ini ya anak-anak.
diberi nama di atasnya, kemudian difoto yang terlihat namanya dan dikirim ke WA Teacher Dika. Nah, itu saja muatan IPS hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa ibadahnya dan tetap rajin membantu orang tua. Itu saja dari teacher dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.